Erick Thohir guyur bonus ke Timnas Indonesia U23 meski gagal lolos ke Olimpiade. Ketua PSSI Erick Thohir akan mengguyur bonus kepada Timnas Indonesia U23 yang hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 telah berjuang sampai titik darah penghabisan untuk berkancah di Olimpiade Paris. Namun takdir berkata lagi bagi tim berjulukan Garuda Muda tersebut. Kalau Timnas Indonesia U23 bisa sampai ke Olimpiade Paris, sudah disebutkan bonusnya terbesar, ujar Erick Thohir. Cuma karena tidak sampai ke Olimpiade Paris, kami hitung beberapa kali menangnya, nilainya juga pasti baik. Untuk bonus, nominalnya sudah ada, jelas Erick Thohir. Sebelumnya, Ketua BTN Sumarji memang telah memastikan Timnas Indonesia U23 tetap akan mendapatkan bonus meski gagal lolos ke Olimpiade Paris. Timnas Indonesia Putri gagal melaju jauh di Piala Asia Putri U17 2024. Perjalanan Timnas Indonesia Putri U17 terhenti di fase grup A Piala Asia Putri U17 2024. Indonesia kalah 1-6 dari Filipina pada laga perdana. Satu-satunya gol Indonesia saat itu hadir berkat aksi Claudia Soineman. Tim asuhan pelatih Satoru Mochizuki itu lalu kebobolan 12 gol saat melawan Korea Selatan dan menutup perjuangan kalah 0-9 dari Korea Utara. Hasil ini membuat Timnas Indonesia Putri U17 gagal melaju ke semifinal Piala Asia U17 2024. Sementara itu Korea Utara dipastikan lolos sebagai juara grup ditemani Korea Selatan sebagai runner-up. Status runner-up dipastikan Korsel usai bermain imbang 1-1 melawan Filipina pada partai pamungkas grup A di Bali United Training Center. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi semangat langsung pada Timnas Indonesia U17 Putri meski sedang melakoni laga Piala Asia U17 di Bali. Meski kalah telak di dua laga awal, Erick tetap hadir ke Bali demi memberi motivasi dan semangat bagi Garuda Muda Putri. Tekad Rio Fahmi tembus ke Timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026. Ilham Rio Fahmi belum puas dengan pencapaiannya membela Timnas U23 di Piala Asia U23 2024. Bek asal Persija Jakarta itu juga ingin menembus Timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan menjalani lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Irak dan Timnas Filipina. Timnas Indonesia bakal lebih dulu menjamu Irak pada 6 Juni 2024, baru Filipina pada 5 hari berselang. Dua pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan. Namun bukan perkara mudah untuk Rio Fahmi bisa promosi ke Timnas Indonesia, sebab untuk pos fullback kanan atau wingback kanan, persaingannya sangat ketat. Di Timnas Indonesia sudah ada 3 pemain yang terbiasa mengisi posisi itu. Ketiganya adalah Asnawi Mangkualam, Yakub Sayuri, dan Sandy Walsh. Jawaban misterius PSSI mengenai perpindahan Federasi Martin Paes. Martin Paes telah resmi menjalani proses naturalisasi. Paes bahkan sudah menjalani sumpah janji setia WNI pada Selasa 30 April 2024. Namun, sampai saat ini masih belum jelas kapan Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia, sebab masih ada proses lain yang harus dijalani kiper kelahiran Belanda itu. Martin Paes pernah membela Timnas Belanda U21 pada usia 22 tahun. Hal itu bisa menghalanginya berpindah federasi menuju Indonesia. Kasus Martin Paes itu bahkan sudah ada di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Anggota EXO PSSI Arya Sinulinga masih malu-malu ketika ditanya kabar terkini kasus itu. Tunggu aja, ujar Arya Sinulinga sembari tertawa selepas menghadiri diskusi refleksi 94 tahun PSSI di GBK Arena. Sementara itu belum lama ini Martin Paes mengungkapkan alasannya mau berpindah kewarganegaraan. Paes melakukan itu demi sang nenek. Nenek Martin Paes memang dilahirkan di Indonesia. Sayangnya belum lama ini sang nenek meninggal dunia. Sintayong gelar TC Timnas Indonesia pada 27 Mei 2024. Ketua BTN Sumarji mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memulai persiapan pada 27 Mei 2024 untuk lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menjalani 2 partai tersisa kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai tuan rumah untuk Timnas Irak dan Timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pusat. Tim dengan julukan skuad Garuda itu bakal lebih dulu menjamu Irak pada 6 Juni 2024. Disusul meladeni perlawanan Filipina pada 5 hari berselang, Sumarji mengungkapkan bahwa Sintayong bakal melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Para pemain dalam negeri diminta sudah bergabung paling lama pada 27 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ketua BTN akan ajak ngobrol pemain U23 yang dipanggil ke Timnas Senior. Ketua BTN Sumarji berencana untuk mengajak ngobrol alumni Timnas U23 yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Mayoritas pemain Timnas U23 di Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade Paris 2024 berlabel pemain Timnas Indonesia. Tercatat setidaknya terdapat 14 pemain, mulai dari Hernando Ardi Sutaryati, Adi Satrio, Muhammad Ferrari, Nathan Joaon, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Justin Hubner, Ivar Jenner,
hingga Arhan Fikri. Selain itu, pemain yang beratribut timnas Indonesia lainnya juga meliputi Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Rafael Strauch, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Sumarji tidak mengungkapkan secara spesifik terkait pembahasan dengan pemain timnas U23 sebelum membela timnas Indonesia yang akan menjalani 2 partai tersisa di putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ternyata Indonesia memiliki ratusan klub homogen sepak bola wanita. Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23 menarik perhatian belakangan ini, bahkan perhatian dari banyak pihak termasuk dari PSSI sendiri. Namun sepak bola wanita di Indonesia tampak semakin tak diperhatikan. Mereka terkesan menjadi anak tiri, terutama jika melihat apa yang diraih Timnas Indonesia Putri U17 di Piala Asia Putri U17 yang saat ini tengah berlangsung di Bali. Garuda Pertiwi kalah dengan skor telak dalam 3 laga di ajang itu. Sekjen Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia ASBWI Suraya Farina mengaku kaget dengan kekalahan yang dialami Timnas Indonesia Putri U17, terutama kekalahan 0-12 dari Korea Selatan. Namun ia merasa itu adalah kondisi sebenarnya sepak bola wanita di Indonesia. Namun, Suraya Farina menyebut potensi sepak bola wanita di Indonesia sangat besar. Bahkan menurut catatannya ada 171 klub homogen yang khusus bergerak di sepak bola wanita. Jumlah itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sebanyak 140 diantaranya mencoba memenuhi aspek lisensi sebagai sebuah klub yang baik. Suraya Farina kemudian menjelaskan sepak bola wanita itu bukan hanya bagaimana membentuk timnas yang baik, tetapi soal kompetisi dan pengembangannya. Erick Thohir ingatkan timnas Indonesia pantang remehkan Filipina. Ketua PSSI Erick Thohir mengingatkan timnas Indonesia. Dia meminta tim berjulukan skuad Garuda itu untuk pantang menganggap remeh timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menjamu timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK Jakarta Pusat pada 11 Juni 2024. Namun 5 hari berselang, timnas Indonesia harus lebih dulu meladeni perlawanan timnas Irak di SUGBK masih dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir tahu bahwa Filipina baru melakukan pergantian pemain dari arsitek berkebangsaan Jerman Michael Weiss ke nahkoda kelahiran Belgia Tom Saintfiet. Mengacu dari sepak terjangnya, Tom Saintfiet sudah berpengalaman menangani tim nasional seperti timnas Gambia pada 2018-2014, timnas Malta pada 2017-2018, hingga timnas Togo 2015-2016, dan timnas Zimbabwe pada 2010. Selain itu, kata Erick Thohir, Filipina juga memiliki banyak pemain keturunan yang berkarir di luar negeri seperti Neil Etheridge di Inggris, Santiago Rublico di Spanyol, Paul Tabinas di Kroasia, sampai Sebastian Rasmussen di Denmark.